yang mengaku beriman, tetapi pada saat yang bersamaan dia memendam kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mengamalkannya, maka dia masuk dalam kategori orang-orang munafik, dan ini juga dapat membatalkan keislamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terhadap persoalan-persoalan yang dapat merusak keimanannya, persoalan-persoalan yang dapat membatalkan keislamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa para pemirsa sekalian? Kenapa kita bisa waspada terhadap hal-hal yang dapat merusak jabatan dan pangkat kita? Kita juga selalu waspada, jangan sampai ada hal yang dapat merusak harta, benda yang kita miliki. Tetapi pada saat yang bersamaan, terkadang kita lalai, sehingga kita kehilangan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat merusak dan mengambil nilai-nilai keimanan dari diri dan sanubari kita. Nah, pada kesempatan sore yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kelapangan, waktu kepada kita sekalian untuk bersama-sama mempelajari sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan sebagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sebuah tema yang masih berada pada rangkaian pembatal-pembatal keislaman. Pada kesempatan sore hari yang mulia ini, para jamaah sekalian, kita sampai pada poin yang kelima, yaitu membenci syariat Islam walaupun mengamalkannya. Seseorang mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai hal yang dia ketahui merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengamalan itu barangkali disebabkan karena sebuah keterpaksaan. Pada saat yang bersamaan ada kebencian di dalam hatinya terhadap syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tersebut walaupun dia amalkan. Para ulama kita menyebutkan bahwa persoalan seperti ini dapat membahayakan keislaman seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada rasa benci, kebencian terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau yang mulia. Seorang hamba memiliki rasa benci terhadap syariat-syariat tersebut, maka hal itu dapat mengganggu keimanannya. Bahkan hal itu dapat menyebabkan keislamannya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mengamalkannya. Inilah sebuah persoalan yang penting, persoalan yang patut untuk kita waspadai. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan perkataan ini dengan sebuah ungkapan beliau. Beliau mengatakan bahwa man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafar. Perkataan ini adalah perkataan seorang ulama besar kontemporer, Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyebutkan di dalam rangkaian persoalan-persoalan atau faktor-faktor yang dapat membatalkan keislaman seorang hamba. Pada poin yang kelima, beliau mengatakan, man abghada syai'an, barang siapa yang membenci sesuatu, mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang didatangkan olehnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan persoalan tersebut, atau walaupun dia mengerjakan apa yang dia benci tersebut, faqad kafar, maka dia telah kafir atau kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah persoalan yang luar biasa. Persoalan yang terkadang menjadi fenomena dalam kehidupan kita dewasa ini. Terkhusus di zaman ketika teknologi informasi
sedemikian gencar, demikian maju pesat. Kita dapati banyak sekali orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang kita ketahui beragama Islam, tetapi mereka benci dengan syariat Islam itu sendiri. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia benci dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Rasul, mengikut ajaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal pada saat yang bersamaan dia pun mengingkari dan membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama pun kemudian mengatakan bahwa poin ini adalah salah satu dari poin yang dapat membatalkan keislaman seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menempatkannya sebagai poin yang kelima dari 4 poin yang telah kita sebutkan sebelumnya pada episode-episode sebelumnya. Beliau mengatakan, man abghadha syai'an, barang siapa yang membenci sesuatu, mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, walaupun dia beramal dengannya, faqad kafar, maka dia telah kafir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menegaskan apa yang telah kita sebutkan. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, fata'sal lahum, maka kecelakaanlah bagi mereka, wa adalla a'malahum, dan Allah akan menghapus amalan-amalan kebaikan mereka. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah, hal yang demikian itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus amalan-amalan mereka. Hal yang demikian disebabkan karena mereka membenci ma anzalallah, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Fa ahbata a'malahum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan pahala atas kebaikan dari amalan-amalan mereka. Perhatikan para jamaah, para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 8 dan 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Allah menisbatkan atau menyandarkan orang-orang yang benci dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang kafir. Fata'asal lahum, maka celaka bagi mereka. Perkataan ini adalah merupakan kalam Allah, berasal dari sang pencipta alam semesta, sang pengatur alam semesta, penguasa jagat raya. Dia berkata bahwa orang-orang kafir akan kecelakaanlah bagi amalan-amalan mereka. Kecelakaan yang terbesar bagi diri-diri mereka. Wa adalla a'malahum, dan akan hancur lebur pahala kebajikan mereka. Kebaikan-kebaikan yang mereka amalkan di dunia ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala-pahala atas amalan-amalan kebaikan yang mereka kerjakan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu terjadi karena mereka membenci syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membenci apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, maupun apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Fa ahbata a'malahum, maka Allah akan menghapuskan pahala dari kebaikan-kebaikan amalan-amalan mereka. Maka para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin wajib mencintai semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulnya, baik berupa perintah maupun larangan, anjuran maupun anjuran untuk kita melaksanakannya, maupun anjuran untuk kita menjauhkan diri kita darinya, maka seorang muslim wajib mencintai persoalan-persoalan tersebut. Seorang muslim harus menanamkan kecintaan yang mendalam di dalam hatinya, di dalam jiwanya, terhadap apa yang merupakan ketetapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Sehingga apabila ada yang menyelisihi pendapat atau perkara ini,
maka dia tidaklah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam pengamalannya, dalam penerapannya, terkadang kita tidak mampu mengerjakan perintah-perintah tersebut secara sempurna. Dan bahkan kita terkadang terjerumus ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hal itu bukan karena kita membencinya, tetapi karena keterbatasan diri kita sendiri, karena kelemahan iman-iman kita, karena kedangkalan ilmu-ilmu kita, sehingga kita terkadang terjerumus dalam perkara yang dilarang, dan terkadang kita tidak mampu mengerjakan perintah yang diperintahkan secara sempurna, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk selalu takut kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk selalu bertakwa kepadanya. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Maka sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang bijak dan cerdas, kita harus mengerahkan seluruh potensi diri kita untuk mencintai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda dari kecintaan kita terhadap syariat Allah, kita berusaha untuk mengamalkan syariat tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Sekuat-kuatnya mengerahkan seluruh potensi diri kita untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Muslim dan mukmin wajib mencintai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Inilah karakter orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, para jamaah pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah, di antara karakter orang-orang yang beriman, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 51. Allah berfirman, Innama kana qawlal mu'minin. Dan sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, kalau mereka ditanya, maka inilah jawaban orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza du'u ila Allahi wa rasulih. Ketika disampaikan kepada mereka kembali kepada peraturan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutilah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dipanggil untuk menghadapkan jiwanya, raganya, wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rasulihi. Dan kepada syariat yang dengannya didatangkan olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan dan penegasan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyahkuma bainahum, sebagai hakim untuk menghukumi, memutuskan perkara di antara mereka. An yaqulu sami'na wa ata'na. Maka mereka akan senantiasa berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat insyaallah. Maka para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah, di antara ciri orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika dikatakan kepadanya, ketika diperhadapkan kepadanya tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah perintah Allah, inilah perintah Rasulullah, inilah larangan Allah dan Rasulnya, mereka tidak memiliki perkataan lain kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dirinya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam kehidupannya, dan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka beruntung di dunia dan mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbik
la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menetapkan bahwa sekali-kali orang beriman itu adalah orang-orang yang seperti apa yang akan disebutkan di dalam ayat ini. Fala wa rabbik, dan demi Rabbmu, ini merupakan sebuah sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas dirinya sendiri. Dan jamaah sekalian, kalau kita mempelajari tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka kita dapati bahwa segala ayat yang di dalamnya diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah perkara besar yang akan diperhadapkan setelah sumpah tersebut. Apabila ada ayat dimulai dengan sumpah Allah, apakah Allah bersumpah dengan namanya sendiri? Apakah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keagungannya? Ataukah Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya sebagai tanda kemuliaan makhluk tersebut? Maka ketahuilah bahwa setelah sumpah itu akan ada sebuah berita besar. Berita yang dapat menggemparkan bumi dan langit. Berita yang dengan berita tersebut dapat mempertaruhkan kedudukan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Sebuah berita besar. Demikian pula di dalam ayat ini. Fala wa rabbik, Allah berfirman dan bersumpah dengan namanya. Dan demi Rabbmu, la yu'minuna, tidaklah orang-orang itu mereka dikatakan sebagai hamba yang beriman. Tidaklah mereka memiliki keimanan yang sempurna. Mereka tidak mendapatkan hakikat dari keimanan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Hingga mereka bisa menjadikanmu, wahai Muhammad, sebagai hakim yang memutuskan apa-apa yang mereka perselisihkan. Mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan di dalam kehidupan mereka. Tentunya berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah disampaikan kepada kita menjadi sebuah syariat yang agung yang Allah wajibkan berlaku atas diri seluruh hamba yang beriman di atas permukaan dunia ini. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian ketika Rasul telah memutuskan perkara tersebut, la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun gundah gulana. Mereka tidak merasakan sedikit pun keberatan terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya, menerima keputusan tersebut dengan sepenuh hati mereka, dengan penuh kecintaan, penuh rasa pengharapan atas ridha Allah Subhanahu wa taala atas keputusan yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara karakter orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah telah menetapkan sebuah keputusan dan ketika Rasulullah telah menetapkan sebuah perkara, maka tidak ada jalan lain kecuali yang pertama tadi mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Dan yang kedua, la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait, mereka tidak mendapati, mereka tidak sedikit pun keberatan di dalam hati mereka terhadap apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulullah SAW, wa yusallimu taslima, bahkan mereka menerimanya dengan sepenuh hatinya. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan tentang betapa cintanya orang-orang yang beriman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul." Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul. Ayo, marilah kamu tunduk, kamu taat kepada apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum-hukumnya
dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, maka engkau akan melihat wahai Muhammad, orang-orang yang diajak seperti ini, apabila mereka orang munafik, maka lihatlah, mereka akan berusaha sekuat kemampuan mereka untuk menghalangi orang-orang mendekati hukum yang telah aku tetapkan kepadamu. Persaksikan wahai Muhammad, niscaya kamu akan melihat orang-orang munafik berusaha untuk menghalangi manusia dengan sekuat-kuat kemampuan mereka, agar mereka, orang-orang itu tidak mendekati dirimu, tidak mendekati dan mentaati syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah diputuskan di dalam Al-Quran dan apa yang diputuskan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat orang-orang yang benci dengan syariat Allah berdasarkan ayat-ayat yang telah kita sebutkan, maka paling tidak mereka terbagi atas dua bagian. Yang pertama, ada orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, yang membenci syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelompok yang kedua, ada orang-orang yang mengklaim dengan keimanan, orang-orang yang mengklaim bahwa mereka orang Islam, orang beriman, tapi pada saat yang bersamaan justru mereka membenci syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kebencian ini, kebencian orang-orang yang mengklaim bahwa mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi pada saat yang bersamaan mereka justru membenci dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kebencian terhadap syariat Allah ta'ala yang Allah turunkan merupakan sifat kekafiran yang terbesar. Para ulama mengatakan bahwa kekafiran seperti ini adalah kekafiran yang sangat besar. Apabila orang-orang kafir, maka itu adalah hal yang wajar bagi mereka ketika mereka membenci syariat Allah. Sebab kebencian mereka menyebabkan mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka benci dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebencian itu yang menghalangi mereka dari keimanan. Kebencian inilah yang menutupi hati mereka dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun dia, ketika dia di dalam hatinya tidak dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hatinya dia memendam kebencian yang luar biasa terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menutupi hatinya. Oleh karena itu mereka disebutkan dengan lafaz atau dengan istilah sebagai kafir. Kita sudah menjelaskan ini pada pertemuan sebelumnya, bahwa di antara makna kekafiran secara bahasa adalah penutup. Seseorang yang tertutup hatinya dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang-orang kafir, orang-orang yang benci dengan ajaran dan syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam, ataukah orang-orang yang kita kenal mereka adalah orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, bahkan namanya adalah nama-nama orang-orang Islam, nama yang mencerminkan sebagai orang yang mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sangat disayangkan, ada kebencian di dalam hati mereka terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka benci dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, melalui ajaran-ajaran al-Islam yang sempurna, kamil, mutakamil, yang sempurna dan menyeluruh, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Maka sesungguhnya hal itu merupakan tanda ketakwaan hati seorang hamba. Maka pemahaman terbalik terhadap ayat ini, apabila ada orang yang tidak suka dengan syiar-syiar Allah, apabila ada orang yang tidak menyukai dan membenci syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka hatinya bukanlah termasuk orang yang takwa hatinya. Sebab Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang membesarkan, mengagungkan, mencintai syiar-syiar dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya hal itu merupakan ketakwaan hati seorang hamba. Maka apabila ada yang menyelisihi ini, hatinya bukanlah termasuk hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namanya adalah nama orang-orang yang berislam, menggunakan nama-nama Islami, tetapi di dalam hatinya ada kebencian yang luar biasa terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, inilah yang disebutkan dengan kufrun i'tiqadi. Kekafiran yang disebabkan karena keyakinan yang rusak. Kufrun i'tiqadi. Apa itu kufrun i'tiqadi dalam persoalan ini? Jika kebencian itu dia tampakkan secara terang-terangan, diucapkan dengan lisan yang jelas, meskipun dia mengamalkan syariat tersebut. La haula wa la quwwata illa billah. Ada orang yang mengaku muslim, namanya nama Islami, KTP-nya Islam, pakaiannya muslimah, muslim dan muslimah, tetapi di dalam hatinya ada kebencian yang luar biasa terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah sekalian, bukan sekedar benci di dalam hati, tetapi telah termuntahkan, keluar lewat lisan-lisannya, ucapan-ucapan kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh luar biasa. Pada zaman kita ini, kita amati, kita cermati, bisa kita lihat pada perkembangan dunia informasi dan teknologi, pada sosial media, di Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Betapa banyak orang-orang yang memakai nama Islam, orang-orang yang beragama Islam, tapi pada saat yang bersamaan muncul ucapan-ucapan dan ujaran-ujaran kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kebencian ini bukan hanya di dalam hatinya, tetapi telah keluar lewat lisan-lisannya. Ini merupakan kufrun i'tiqadi, kekafiran yang disebabkan karena keyakinan yang rusak terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan puasa karena dia Islam. Ketika datang bulan Ramadan dia berpuasa. Tetapi pada saat yang bersamaan dia menghina ajaran-ajaran puasa. Pada saat yang bersamaan dia benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ini di bulan Ramadan. Muncul lewat lisannya ucapan-ucapan yang menghina orang-orang yang berpuasa, yang menurunkan derajat orang-orang yang berpuasa. Dia berhaji, berumrah, tapi pada saat yang bersamaan hatinya benci dengan apa yang dia kerjakan tersebut. Dia berhaji mungkin karena sebuah keterpaksaan. Sebagaimana ketika dia membayar zakat, ketika dia bersedekah, ketika dia melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dia salat, tetapi dia salat dengan sebuah keterpaksaan. Bahkan dia benci, kenapa harus salat? Kenapa kita harus melaksanakan salat? Belum ada waktu kita istirahat. Setelah selesai salat zuhur sudah terbit lagi adzan asar. Azan asar pun berlalu baru beberapa menit, beberapa jam, sudah muncul lagi azan maghrib. Kenapa ini semua dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia benci di dalam hatinya, dia ucapkan lewat lisan-lisannya. Persoalan-persoalan lain yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melihat seorang wanita muslimah contohnya, yang menegakkan hijab syar'i, menutupi auratnya dengan sempurna. Dia adalah seorang muslim, dia adalah seorang muslimah, tapi dia tidak mampu melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang wanita muslimah, dia tidak mampu untuk menutup auratnya, dan pada saat yang bersamaan dia menghina, menyelecehkan, ya, nyinyir dalam bahasa kita sekarang terhadap wanita-wanita muslimah yang menutup hijabnya dengan hijab yang sempurna. Hati-hati para pemirsa sekalian. Kebencian-kebencian ini ketika bukan hanya di dalam hati, tetapi keluar lewat lisan-lisan mereka. Pernyataan-pernyataan yang tertulis di Facebook, pernyataan yang tertulis di WhatsApp, yang tertulis di Twitter, itu bisa melambangkan atau menyamai hukum ucapan sebagaimana yang disampaikan dalam materi kita hari ini. Sebab para ulama dalam kaidah fikih mengatakan al-kitabatu kan-nutq, bahwa tulisan itu dapat sama hukumnya dengan ucapan. Ketika seseorang menulis
dalam sosial media, melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, padahal dia seorang muslim. Hati-hati. Itu sama dengan ucapan yang keluar lewat lisannya. Apa yang dia tulis dengan tangannya, itu sama hukumnya dengan ucapan yang terlontar lewat lisannya. Dan ketika dia seorang muslim, ujaran-ujaran kebencian seperti ini terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dapat membatalkan keislamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kufrun i'tiqadi, kekafiran. Kenapa? Karena ada keyakinan yang rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lain. Syariat-syariat Allah, apa yang didatangkan dengannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh Rasul, sebagai contoh saja laki-laki yang berjenggot, celana cingkrang yang saat ini lagi marak. Ketika ada yang membenci hal tersebut, disimpan di dalam hatinya, tidak mampu keluar lewat lisannya, masih tidak mampu tertulis lewat tangannya. Hati-hati. Sebab ini bisa masuk dalam kategori kufrun i'tiqadi. Man abghada syai'an bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafar. Seseorang yang mungkin saja berhijab, berjilbab, seseorang yang mungkin saja menutupi auratnya, tetapi pada saat yang bersamaan dia membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kebencian ini bisa menyebabkan dia kafir. Kebencian ini bisa menyebabkan Islamnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hal lain yang merupakan contoh-contoh yang dapat kita ketahui, dapat kita lihat, kita dengarkan dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah kufrun i'tiqadi. Keyakinan, kekafiran yang disebabkan karena keyakinan yang rusak terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nifaq. Orang muslim mengaku beriman, telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, namanya adalah nama-nama muslim, tetapi di dalam hatinya memendam kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mengamalkannya. Dia adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang ada percik-percik kemunafikan di dalam hatinya. Sebab apa? Di antara pokok keimanan seorang hamba itu ada 3. Keimanan seorang hamba harus dinyatakan lewat 3 faktor. Yang pertama, iqrarun bil lisan. Iman itu harus diucapkan dengan lisan. Maka kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika ada orang yang non-muslim ingin masuk Islam, salah satu tanda peralihan dari non-muslim menjadi seorang yang beriman adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Harus diucapkan. Tidak sah peralihan keislamannya apabila dia hanya mengucapkan di dalam hati dan tidak mengucapkan dengan lisannya. Maka keimanan harus terucap dengan lisannya. Yang kedua, keimanan itu harus ada tasdiqun bil qalb atau iqrarun bil jinan. Sesuatu yang harus dibenarkan secara jujur dalam hatinya. Dia harus menerima syariat itu dengan sebenar-benarnya. 2 kalimat syahadat harus dia yakini, harus dia benarkan dengan penuh kejujuran di dalam hatinya. Bahwa dia benar-benar bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Harus dibenarkan di dalam hatinya. Wal amalu bil arkan. Dan unsur yang ketiga yaitu pengucapan lisan, pembenaran dengan hati harus dia terjemahkan di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Lewat rukun-rukun amalan-amalan kebajikan yang harus bersinergi sesuai dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia benarkan di dalam hatinya tadi. Tidak sempurna iman seorang hamba apabila salah satu dari ketiga ini gugur. Dalam kesempatan ini, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengamalkan amalan-amalan keislaman, tetapi di dalam hatinya dia benci, memendam kebencian yang mendalam terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan tanda-tanda kemunafikan. Orang munafik
adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka salat sebagaimana kaum muslimin salat. Mereka berpuasa sebagaimana kaum muslimin berpuasa. Mereka berjihad sebagaimana kaum muslimin berjihad. Mereka bersedekah sebagaimana kaum muslimin bersedekah. Tetapi di dalam hatinya ada kebencian yang luar biasa dipendam terhadap Rasulullah, terhadap ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini, apabila ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku beriman, tetapi pada saat yang bersamaan dia memendam kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mengamalkannya, maka dia masuk dalam kategori orang-orang munafik, dan ini juga dapat membatalkan keislamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang dapat kita angkat dalam kesempatan hari ini terhadap orang-orang yang masuk dalam kategori kufrun i'tiqadi maupun yang masuk dalam kategori nifaq. Pada hari ini kita lihat dalam fenomena kita di dunia kita ini, pada zaman kita ini, betapa banyak orang-orang yang mengaku muslim tetapi kehilangan kewaspadaan sehingga mereka lalai. Mudah-mudahan kelalaian mereka karena kejahilan, bukan karena benar-benar adalah sebuah kebencian yang ada di dalam hati, bahkan kebencian yang keluar lewat lisan-lisan mereka. Persoalan seperti tadi, melihat wanita yang menutupi auratnya dengan hijab yang sempurna, barangkali dia tidak mampu, tetapi dia kemudian mencela aturan dan syariat itu. Seorang yang menikah, kemudian melakoni kehidupan poligami contohnya. Kita semua ketahui bahwa poligami merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan di dalam syariat. Ada seorang wanita, seorang istri yang karena takut suaminya berpoligami, dia kemudian membenci syariat ini. Maka hati-hati para saudari-saudariku muslimah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membenci syariat ini itu merupakan hal yang dapat membatalkan keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya berbeda dengan seorang wanita yang begitu mencintai suaminya. Wanita yang tidak membenci syariat ini, tetapi dia tidak mampu untuk menerapkannya. Jadi dia tidak ingin melaksanakannya, bukan karena tidak meyakini, dan bukan karena dia membenci syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dia merasa bahwa dirinya belum mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Maka ini tidak termasuk dalam apa yang kita masukkan dalam nawaqidul Islam. Hal-hal yang dapat membatalkan keislaman. Sebagaimana hal-hal yang lain, tentunya berbeda hukumnya antara seorang pria contohnya, yang mencela orang-orang yang berjenggot atau orang-orang yang bercelana cingkrang, atau wanita-wanita yang berhijab dengan hijab syar'i. Dia mencelanya karena benci dengan syariat itu. Tentunya hukumnya berbeda dengan seorang yang tidak mengamalkannya, bukan karena dia benci, tetapi karena dia merasa dirinya belum mampu untuk melaksanakannya. Hukumnya adalah hukum yang berbeda. Nah, ini yang perlu untuk difahami. Maka ketika kebencian itu ada di dalam hati, inilah yang perlu untuk diwaspadai. Jangan sampai kita membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena hadirin sekalian para pemirsa Ruas TV, satu poin yang perlu untuk kita sadari bersama, bahwa beramal dengan syariat Islam itu harus berdasarkan dalil yang benar. Mengamalkan syariat harus berdasarkan dalil yang benar. Beramal di dalam Islam tidak dilandasi dengan logika dan tidak dilandasi dengan perasaan. Ketika Anda mendasari pengamalan agama Anda dengan logika dan perasaan, maka akan banyak syariat Allah yang kita hapus, akan banyak syariat Allah yang kita benci, akan banyak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tolak, karena mungkin saja tidak sesuai dengan logika kita dan tidak sesuai dengan perasaan kita. Tetapi berlandaskan atau beramal agama itu berlandaskan dalil, yaitu dalil di dalam Al-Quran dan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya para pemirsa sekalian, ketika kita ingin beramal berlandaskan logika, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, ketika para pemirsa sekalian ingin menggunakan sebuah sepatu yang menutupi mata kaki, di dalam hadis dikenal dengan al-mashu 'alal khuffaini,
membasuh sepatu. Sepatu ini adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Ketika kita berwudu sebelum menggunakan sepatu tersebut, kemudian setelah kita menggunakan sepatu itu, kita kemudian kena hadas. Nah, wudu kita pun batal. Nah, dan kemudian hadas di sini tentunya hadas kecil yang hanya bisa disucikan dengan cukup kita berwudu. Nah, maka hadas ini dapat terangkat. Maka ketika kita berwudu sampai ke kaki, tidak perlu bagi kita untuk membuka sepatu tersebut. Cukup bagi kita mengambil air dan membasuh bagian atasnya. Ini berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, sekiranya Islam dan agama itu dilandasi dengan logika, maka tentu mencuci dan membasuh bagian alas sepatu lebih diutamakan dari membasuh bagian atasnya. Tetapi Nabi menyuruh kita untuk membasuh bagian atasnya dan bukan membasuh alas dari sepatu tersebut. Masih banyak yang lain, mohon maaf. Ketika kita buang angin, kita sudah bersuci, kemudian kita buang angin, sebuah sifat yang manusiawi. Ketika kita ingin bersuci dari kondisi ini, kita buang angin, kita berada pada hadas kecil. Ketika kita ingin bersuci, maka cukup bagi kita berwudu. Apa yang harus kita cuci ketika kita berwudu? Kita mencuci tangan, kita mencuci wajah, mencuci kaki, membasuh kepala, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit pun kita menyentuh sumber tempat keluar angin itu. Ini tidak sesuai dengan logika. Tetapi begitulah agama kita. Agama tidak berdasarkan logika. Demikian pula dengan hal-hal yang bersifat dengan perasaan. Di dalam agama kita, ketika terjadi pembagian warisan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lidzakari mithlu hadzil unthayain." Bagian bagi seorang perempuan adalah sama dengan bagian bagi seorang laki-laki, mohon maaf, adalah sama dengan dua bagian perempuan. Kalau kita ingin berdasarkan perasaan, maka kita akan menolak hal ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perasaan kita. Di dalam agama kita juga, poligami dibolehkan, ya, bukan diwajibkan, dibolehkan. Nah, ini harus kita meletakkan. Poligami dibolehkan, tetapi poliandri diharamkan. Kalau kita ingin melaksanakan hal ini berdasarkan perasaan, maka kita akan menghapus syariat ini dari ajaran Islam. Tetapi para ulama mengatakan, beramal dengan amalan Islam, beramal dengan syariat Islam bukan berdasarkan logika dan perasaan, tetapi beramal berdasarkan dalil. Tetapi sebagai penutup, para ulama mengatakan, al-aqlu as-salim la yunafi ad-dalil as-sahih. Logika yang bersih, logika yang jernih tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih, dengan dalil yang benar. Demikian para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan secara singkat ini dapat memberikan manfaat kepada para jamaah sekalian, kepada kita sekalian, saya pribadi dan kepada para pemirsa sekalian. Kita berharap mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang waspada kepada Allah Subhanahu wa taala, waspada agar kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman kita. Ketika kita berani dan kita semangat untuk mewaspadai tidak terjatuh dalam perkara yang bisa mengurangi pangkat dan jabatan kita, mengurangi kemuliaan kita, mengurangi harta kita, tetapi justru kenapa kita lalai dari persoalan yang bisa membatalkan keislaman kita.